from your sacrifice for the sake of all redemption's birth and relentless hope as the weight of grace crushed the face of love, and you bled and died for your enemies to woo us back from death and woo our Valentine to a faithless one. Every wayward heart you pursue us, all ending kindness, coolest hope. This world is yours, my God. This world is yours. Oh, you're made to be yours. I know you love us all. Your agape love displaces fear, and the place working heaven's need. For the kingdom comes to the heart that whispers, have mercy, God, on me. This world is yours, my God. This world is yours. Oh, you're made to be yours. I know you love us all. Oh, this world is yours. Shalom Plus Community. Wah, gak kerasa banget ya, malam hari ini kita udah berkumpul lagi bersama-sama buat bisa mendengarin firman Tuhan, ibadah hari ini. Biarpun ibadahnya online, kalian semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, saya berharap, percaya banget kalau misalnya Tuhan bakal ngejamah hati kita dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat berkat-Mu pada malam harinya Tuhan, buat berkat-Mu ya Tuhan, biar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik nantinya ya Tuhan, biar kami juga bisa memuji menyembah Tuhan dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar Tuhan pimpin semua dari awal pertengahan akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ayo sama-sama teman-teman, kita naikkan satu pujian kita, Kecaplah dan Lihatlah, biar teman-teman semuanya semangat sebelum kita dengerin firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, kita nyanyikan lebih dalam lagi teman-teman, sama-sama lebih dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, kita harus lebih semangat lagi ya. Pokoknya harus lebih semangat dari sebelumnya. Ayo kita ulang lagi dari awal. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, selamanya. Ya teman-teman, kalau misalnya tadi kita udah bisa praise bareng-bareng, kita udah bisa menyembah Tuhan lebih bareng-bareng, kita bisa lagi lebih dalam lagi sekarang ini. Biar ya Tuhan, pada kiranya malam harinya Tuhan, setiap pujian kami Tuhan dengar ya Tuhan, setiap pujian kami bermakna di hati Tuhan ya Tuhan. Biar gak ada yang sia-sia dari apa yang kami lakukan hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang jamah setiap hati kami ya Tuhan. Biar Tuhan yang lihat Tuhan, kalau misalnya kami belum serius ya Tuhan, Tuhan buat kami lebih dalam lagi ya Tuhan, jatuh lebih dalam lagi ya Tuhan, tenggelam lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, Tuhan isi setiap hati kami yang kosong ya Tuhan. Tuhan yang lunakan setiap hati kami yang keras ya Tuhan. Yes Lord. Kita mau nyanyikan satu lagu ya Tuhan, teman-teman. None like you, gak ada yang seperti-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan dalam hidup kami hari ini ya Tuhan. Teman-teman, kita sama-sama nyanyikan When My World Is Shaking. When my world is shaking and the storm is breaking, I'll lift my hands to you, I'll lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I'll fix my eyes on you, I'll fix my eyes on you. Your faithfulness casts away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Lebih dalam lagi teman-teman, katakan gak ada yang seperti-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami ya Tuhan. Biarpun dunia kami sedang berguncang, biarpun keadaan kami sedang gak baik-baik aja hari ini, tapi kami percaya Tuhan, kami tetap mengangkat tangan kami untuk-Mu ya Tuhan. Kami tetap akan memperbaiki mata kami, hanya fokusnya untuk Tuhan ya Tuhan. Gak ada yang kami takuti ya Tuhan, karena kami berpegang teguh pada-Mu ya Tuhan. Yes.
katakan teman-teman. When my world is shaking. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you, I lift my hands, I lift my hands to you for your faithfulness. Cast away my fears, for God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace, for God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever. Katakan, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like us. Sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. Yes, teman-teman, kita mau katakan bahwa biarpun dunia kita sedang gak baik-baik aja hari ini, mungkin keadaan kita sedang susah hari ini, tapi kita mau gak tetap berpasrahnya hanya pada Tuhan, bukan berpasrah pada keadaan, tapi berpasrah pada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memimpin jalan kita. Walaupun keadaan kita sedang down, sedang jatuh, Tuhan, aku mau tetap bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan, aku mau tetap bilang haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat apa yang telah Tuhan berikan. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu hari ini rendah, kamu hari ini sedang down, di luar sana banyak orang yang jauh lebih menderita daripada kita. Bahkan ada dari antara mereka yang menderita dan gak kenal sama Tuhan. Mereka gak tahu rasanya bagaimana saat Tuhan nyelamatin mereka. Mereka gak kenal sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap selamatin mereka. Dan kita hari ini, kita yang percaya akan kuasa Tuhan, kita yang percaya akan nyatanya keajaiban Tuhan buat hidup kita. Saat kita sedang ada dalam keadaan yang rendah,
dalam keadaan yang jatuh, harusnya kita tetap bersyukur. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap akan mengangkat kita naik. Tuhan akan tetap mengangkat kita tinggi. Dan Tuhan gak akan biarkan kita jatuh terlalu dalam apa yang kita alami sekarang ini. Tuhan, aku mau bersyukur ya Tuhan. Kami semua mau bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kalau misal sebentar lagi ya Tuhan, kami juga mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin hamba-Mu ya Tuhan, yang akan berbicara hari ini ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Roh Kudus yang selalu melindungi ya Tuhan, Roh Kudus yang selalu menyertai ya Tuhan, Tuhan sendiri yang turun tangan Tuhan. Tuhan juga pimpin ya Tuhan setiap hamba-hamba-Mu hari ini ya Tuhan, teman-teman kita hari ini ya Tuhan, teman-teman Apes Community, yang sempat-sempatin waktunya buat tetap ibadah dalam kesibukannya, walaupun kita bisa aja kabur, kita bisa aja pergi, tapi tetap datang hari ini, ngeliat hari ini, buat mau rindu dengerin firman Tuhan, rindu muji Tuhan. Tuhan yang lihat setiap hati mereka ya Tuhan, Tuhan yang balas setiap kebaikan mereka ya Tuhan, setiap pengorbanan mereka untuk-Mu ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Biar kiranya apa yang mereka lakukan gak sia-sia ya Tuhan. Biar mereka dapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan daripada-Mu ya Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan berikan yang luar biasa buat setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan persiapkan hati kami ya Tuhan, hati, pikiran, dan telinga kami ya Tuhan buat mendengar ya Tuhan, biar bisa fokus ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, shalom semuanya. Gua harap kabar kalian baik-baik saja ya. Terus di malam minggu ini teman-teman, yang gak ditemenin sama pacarnya, yang gak ditemenin oleh gebetannya, tapi kalian tetap ditemenin oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Yang setuju boleh klik tombol like-nya di bawah sini. Wes. Ya jangan kayak gitu dong. Audiens ini parah nih. Oke guys, di bulan ini adalah bulan yang penuh kasih, bulan yang penuh cinta teman-teman. Di bulan ini saya akan membahas tentang cinta. Tapi cintanya tuh beda teman-teman, bukan tentang pasangan atau gebetan atau kekerannya kita mau ke siapa nih. Tapi bukan ya guys, kita mau bahas tentang generasi. Kasih akan generasi, cinta akan generasi teman-teman. Mungkin kita semua udah sering dengar khotbah dan sharing tentang kasih. Tapi kasih yang kali ini gue bawa adalah kasih yang dalam lingkungan sekitar kita teman-teman. Seperti keluarga, seperti pergaulan, pertemanan, sahabat, dan lain-lain. Kalau di keluarga siapa sih yang harus kita kasih? Kayak mama, papa, koko, cici, kita semuanya ya teman-teman. Kalau pergaulan, kuliah, kantor, semua harus kita kasihi. Kalau pertemanan kayak lingkungan kita ini kayak Billy, Excel, Koali, dan lain-lain teman-teman. Nggak dok, gue nggak mau sebutin lu duduk. Canda ya teman-teman. Tapi guys, walau kasih sudah menjadi sesuatu yang sangat umum dalam lingkungan orang Kristen, tetapi kasih sendiri tuh masih menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan teman-teman. Nah sekarang gue mau masuk, ada 3 poin. Sekarang gue mau bahas tentang kenapa sih kasih itu begitu penting buat kita semua teman-teman. Yang poin yang pertama, tanpa kasih semua itu sia-sia teman-teman. Di 1 Korintus 13 ayat 1-3 teman-teman nanti boleh baca di Alkitabnya masing-masing. Pokoknya intinya yang gue tangkap, intinya ya, mau sampai lu menyerahkan tubuh lu untuk dibakar, kalau di situ nggak ada kasih teman-teman, itu nggak ada faedahnya. Bener gak sih? Bener gak yang lain di belakang? Bener kan? Yes. Nah, jadi ketika lu ngelakuin apapun buat temen lu, buat sahabat lu, tapi kalau di situ nggak ada kasihnya, itu lu seperti sedang pencitraan teman-teman. Contoh, gue ambil contoh kayak gue ngebantuin Billy nih, contoh nih. Billy lagi butuh duit, gue bantuin dia. Bill nih 500 ribu nih Bill. Udah diterima sama dia. Dan gue kasih tau ke yang lain nih, si Billy lagi butuh duit, tadi gue habis pinjemin nih. Aduh dia parah banget sih, dia gak mau kerja gini, gak mau nyari usaha atau apapun gitu. Nah itu kan kayak lu pencitraan banget, kayak mau dilihat orang gitu kalau lu ngebantuin dia gitu kan. Terus ngomongin dia lagi gitu. Nah jadi jangan kayak gitu ya guys. Kita sama-sama memberikan kasih yang tulus. Kita sama-sama kalau kita bisa ngebantu teman, kita bantu teman dengan tulus teman-teman. Jangan kayak lu ngebantuin orang nih,
Gak usah lu umbar-umbar ke orang lain kayak, weh gue harus bantuin orang nih. Gak usah, cukup lu sama Tuhan aja yang tahu teman-teman kalau lu bantuin orang. Itu nilai plusnya. Poin yang kedua, kasih adalah karakter Allah teman-teman. Di 1 Yohanes 4 ayat 8, ayo kita buka Alkitab ya, maaf, belit. Ayo kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, di sini udah tekenin teman-teman, Allah adalah kasih. Jadi yuk sama-sama kita belajar dari karakter Kristus. Karena di sini udah sebutin Allah itu adalah kasih teman-teman. Kita belajar dari karakternya Allah itu adalah kasih. Sama-sama kita mengasihi teman-teman kita dengan tulus teman-teman tadi di poin pertama. Terus mau masuk ke poin yang ketiga. Kasih bahkan melebihi iman dan pengharapan teman-teman. Di 1 Korintus 13 ayat 13, mari kita buka bareng-bareng. Udah teman-teman? Udah. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu apa teman-teman? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah apa? Kasih. Bener. Tapi bukan berarti teman-teman iman dan pengharapan itu gak penting. Tapi dituliskan di ayat tersebut, kasih itu lebih besar dari ketiga hal itu. Jadi yuk kita ngerti pentingnya untuk mengasihi ya guys. Jadi kita sebagai orang Kristen harus bisa saling mengasihi. Karena kasih itu penting. Bentar guys, ganti kertas dulu. Ya, kasih itu udah menjadi identitas kita teman-teman. Sekarang pertanyaannya sih teman-teman, bagaimana caranya kita bisa mengasihi generasi yang benar? Bagaimana cara kita bisa mengasihi teman-teman kita, keluarga kita atau apapun teman-teman? Yuk sama-sama kita belajar di poin yang pertama. Ini poin yang baru ya teman-teman. Yang pertama, menerima bukan menghakimi. Ada di Alkitabnya di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Di situ berceritakan tentang ada perempuan yang tertangkap berzina teman-teman. Jadi kayak ada seorang wanita nih di rumahnya ketangkep nih sama warga-warga sono. Terus dia diseret keluar. Cerita gitu aja, kita kasih perumpamaan ya. Terus di sono dia mau dirajam batu sampai mati. Karena hukum di situ adalah orang yang ketahuan berzina akan dirajam sampai mati. Maksudnya hukum di hari itu teman-teman. Nah, tapi ini kerennya Tuhan kita teman-teman. Dia membuktikan sebuah kasih yang sesungguhnya, sebuah kasih yang murni teman-teman. Dia gak menghakimi wanita itu teman-teman. Jadi terus mungkin banyak kita bisa berbuat dosa teman-teman. Mungkin saya pun gak bakal terluput dari dosa. Saya pasti bisa berbuat dosa. Teman-teman sekitar kalian juga bisa berbuat dosa. Tapi teman-teman, please kita jangan gampang menjudge orang, menghakimi orang. Itu teman-teman. Terus bentar ya. Terus teman-teman, bukan hak kita buat menghakimi orang-orang berdosa tersebut. Tetapi kita melakukannya dengan menegur dengan kasih. Dan bimbing dia untuk keluar dari dosa tersebut teman-teman. Bukan berarti juga ya teman-teman ya, ini catat poinnya nih. Bukan berarti juga Yesus berkompromi dengan dosa teman-teman. Yesus itu membenci dosanya, bukan membenci orang ya. Camkan, Yesus membenci dosanya, bukan orangnya teman-teman. Ayo kita belajar yang kedua ya teman-teman. Belajar memaafkan atau mengampuni. Seringkali kita tuh susah ya teman-teman buat memaafkan kesalahan orang. Dan merasa diri kita tuh udah bener sendiri, wah itu udah susah banget dah. Terus kita tuh susah kayak nerima apa yang terjadi. Kayak contoh, misalnya Billy Prakarsa deh, nyakitin gua, pokoknya ngacauin kehidupan gua lah. Terus kayak susah nerimanya nih orang udah salah. Gua gimana mau maafin dia? Kebiasaan orang anak-anak muda begitu juga ya teman-teman, kayak susah memaafkan dan menerima keadaan yang diberikan yang ada dampaknya gitu. Terus tetapi in the end kita harus tahu bahwa bukan berbicara tentang siapa yang benar teman-teman dan siapa yang salah. Tetapi teman-teman kita berbicara tentang siapa yang mau lebih dulu menunjukkan kasihnya teman-teman. Siapa yang mau lebih dulu untuk menunjukkan kalau sorry ya udahlah gue minta maaf ya kalau gue ada salah. Gitu teman-teman. Jadi kita harus belajar mengampuni meskipun orang itu kita tahu nih kita benar dan orang itu salah. Ya kita rendahin hati kita, rendahin semuanya untuk
ya udah gue minta maaf duluan deh, nggak apa-apa. Meskipun emang dia yang salah, ya udah kita belajar minta maaf. Gitu teman-teman. Terus di Matius 18 ayat 21 sampai 22, mari kita buka bareng-bareng. Ayo kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Dia tanya. Terus Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali teman-teman. Di situ kita diajarkan teman-teman, kasih itu infinite teman-teman. Kasih itu gak ada batasannya teman-teman. Jadi sama-sama kita belajar mengasihi teman-teman sekeliling kita, keluarga kita, meskipun sering disakiti kita ya, meskipun sering kita dikecewain oleh teman-teman kita, yuk sama-sama kita belajar mengasihi dia, kita belajar maafin dia teman-teman. Kayak saya mau ambil contoh, kayak dulu waktu sekolah saya pernah berantem sama teman saya, kayak padahal dia gak ada hubungan sama masalah itu, tapi dia mau ikut campur ya gitu. Terus sampai akhirnya yaudah saya berantem, dia mukul saya tuh teman-teman. Dia mukul saya, yaudah saya udah nggak balas lah. Soalnya keadaan di situ saya lagi megang persekutuan doa ya, nggak mungkin dong ketua mukul anak orang gitu kan. Ya udah jadi saya rendahin diri kayak, yaudah sorry ya bro, sorry kalau gue salah gitu. Kayak gue sharing sama, bilang ke dia kayak sorry ya bro kalau gue salah. Rendahin hati aja. Sampai akhirnya teman-teman, ini yang maksudnya bikin gue kayak kaget juga, kayak tiba-tiba orang yang mukul gue itu datang ke gue kayak bilang, sorry ya Job ya kalau gue tadi kayak gitu, gue tadi lagi panas aja. Belajar memaklumkan orang teman-teman. Terus dan dari hasil itu kita lihat apa? Banyak teman-teman saya bilang kayak, Job, gue salut sama lu kalau ketika lu digituin lu nggak ngebales, justru malah lu yang minta maaf. Itu kayak lu bisa menjadi contoh bagi anak-anak muda dan lingkungan sekolah lu teman-teman. Gitu kan. Nah, di poin yang ketiga teman-teman, kita mau masuk poin yang ketiga. Mari buka di Galatia 6 ayat 2. Udah teman-teman? Ayo kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nih teman-teman, ketika teman lu lagi butuh bantuan, ketika teman lu lagi ada masalah atau problem yang mungkin dia gak bisa hadapin sendiri, terus lu sebagai temannya mungkin lu gak selamanya bisa ngebantuin dia teman-teman. Tapi setidaknya lu harus bisa ada di sisinya teman-teman. Lu harus bisa menjadi pendengar yang baik, dengerin curhatan dia meskipun dia ngobrol terus ya udah kita dengerin aja, kita gak usah ngasih solusi dulu, kita dengerin. Itu udah melegakan masalah dia teman-teman. Terus dari semuanya itu kita bantu juga cari solusi. Contoh nih, saya ambil contoh. Dia lagi butuh duit nih. Misalnya, Ko Aldi lagi butuh duit nih, gara-gara dananya habis di saham. Enggak lah gitu, bercanda. Terus, duit lu kadang di situ juga pas-pasan. Jadi otomatis lu gak bisa bantuin dengan lu memberikan duit lu atau meminjamkan duit lu. Tapi lu coba belajar peduli sama dia. Dengan mencarikan solusi seperti kayak, gue ada usaha masker nih, lu tolong jual-jualin aja gitu. Itu kan solusi juga, kan bisa dapet cuan juga, ya gak? Nah, atau enggak kalau dia gak ada pekerjaan, lu bisa bantuin dia kayak, Billy, ini gue ada kerjaan juga nih Bill, mau kerja gak di sini nih? Coba kirimin CV lu aja. Itu kan lu kayak udah ngurangin beban dia untuk memberikan solusi teman-teman. Jadi gitu guys, kita harus peduli sama teman-teman kita. Kalau kita mengasihi dia, kita pasti harus peduli teman-teman. Jadi intinya teman-teman, jangan jadi selfish, tetapi harus jadi selfless. Yuk sama-sama kita doakan teman-teman kita dan tunjukkan kepedulian kita. Ya gak sih? Kalau misalnya lu mengasihi tapi lu kayak cuek-cuek bebek ya, temen lu gak bakal berubah. Temen lu juga gak bakal mau berteman lagi mungkin sama lu, karena lu cuma menjadi kayak dia curhat, lu cuma diemin dia doang. Ketika dia lagi butuh bantuan, lu cuma kayak, oh iya nanti ya gue bantuin ya. Itu kayak lu gak bisa ada dampak gitu dalam kehidupan dia. Nah teman-teman, gue mau nambahin dikit juga. Kita harus tahu, kasih bukan berbicara tentang teori doang, tetapi kasih itu berbicara tentang action teman-teman. Amin. Action dan ekspresi teman-teman. Yuk sama-sama kita tunjukin kalau kita mengasihi seseorang, kita tunjukin dengan ekspresi kita tunjukin dengan tindakan kita teman-teman. Nah, di sini saya juga mau bilang kayak,
kita juga harus tahu bahwa kita harus mengasihi. Sebab Tuhan udah mengasihi kita lebih dulu. Ada di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari kita buka bareng-bareng teman-teman. Kita mau baca bareng-bareng. Udah? Oke, 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita ulangi sekali lagi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi yuk sama-sama belajar untuk mengasihi lagi teman-teman. Kita tahu kita harus mengasihi karena emang Tuhan udah mengasihi kita lebih dulu. Yuk sama-sama kita belajar buat peduli sama teman-teman kita, belajar care sama teman-teman kita, belajar untuk kayak nanya kabar, weh gimana kabar lu bro? Itu sedaknya lu udah kayak ketika dia lagi ada masalah kayak lu udah melegakan semua masalahnya itu teman-teman. Jadi ya yuk sama-sama kita belajar buat memberikan kasih yang sesungguhnya. Kita belajar dari karakter Allah yang tadi kita sebutin, yaitu kasih. Dan kita tahu nih teman-teman, di akhir-akhir ini kasih sedang menjadi dingin teman-teman. Yuk kita jadi orang yang bisa menghangatkan kasih itu teman-teman. Kita jadi orang yang bisa mencarikan suasana lagi teman-teman. Mungkin di keluarga lu lagi dingin nih keadaannya, lu bisa menjadi yang menghangatkan keluarga itu jadi harmonis lagi mungkin. Atau enggak lu pertemanan lu gara-gara kita gak boleh keluar-keluar, gak boleh nongkrong-nongkrong atau ketemu, mungkin lu bisa ngechat teman-teman lu yang udah jauh, yang jarang ngobrol sama lu kayak, weh bro kabar lu gimana nih? Itu lu sedang membangun hubungan gitu teman-teman. Dia bisa juga menjadi kasih ketika teman lu lagi butuh bantuan ya lu tolong dia teman-teman. Terus yuk kita sama-sama bangun lagi kasih yang lagi dingin ini teman-teman. Selama 2020 kita banyak ngerasain kayak kasih itu dingin banget teman-teman. Kayak kita ngelakuin apa kayak gak ada feelingnya gitu, kayak gak ada rasa gitu teman-teman. Tapi yuk sama-sama kita belajar di 2021 ini, kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Di komunitas, di keluarga, di pertemanan, sahabat, tongkrongan, sekolah atau apapun dan lain-lain teman-teman. Kita belajar yuk sama-sama untuk mengasihi teman-teman kita. Kita belajar untuk kayak nanya kabar yang tadi saya bilang itu. Yuk sama-sama teman-teman kita belajar banget. Kita belajar terus belajar teman-teman. Dan sebentar kita mau menyaksikan video teman-teman, mari kita berdoa dulu teman-teman. Tuhan thank you buat hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan buat kami Tuhan. Sebentar kami mau nonton video Tuhan. Biar Tuhan yang berkatilah Tuhan, agar apa yang kami nonton Tuhan bisa kami dapatkan menjadi poin bagi kehidupan kami Tuhan. Yang bisa menegur kehidupan kami lebih dan lebih lagi Tuhan tentang kasih Tuhan. Kau berkatilah video ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
ราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดOke teman-teman, siapa yang terberkati dari video tadi boleh angkat tangannya. Amin. Nah, apa sih yang kita belajar dari video ini? Di video itu kita belajar kayak dia mengasihi seseorang tapi dia nggak mengharapkan timbal balik atau nggak mengharapkan sesuatu yang bakal balik lagi ke dia. Contoh ketika lu minjemin duit ke dia nih bu saya kasih duit, tapi dia nggak berharap kayak dia ibu itu bakal balikin lagi duitnya ke gua ketika gua lagi butuh. Dia nggak begitu teman-teman. Dan kita belajar lagi kayak di situ dia bilang lo mengasihi nggak buat lu kaya, nggak buat lu terkenal masuk TV teman-teman, tapi jangan berhenti buat mengasihi meskipun kita lihat orang itu nggak layak. Contoh kayak temen lu nih bikin lu kesel, bikin lu kayak jengkel mulu kalau ngeliat dia. Jangan berhenti teman-teman buat ngasihi dia teman-teman. Justru kita harus mengasihi dan mengajarkan dia teman-teman. Kita bantu dia teman-teman. Dan mungkin ketika lu mengasihi seseorang itu dan justru dia melukai atau mengecewakan kita harus tetap mengasihi dia teman-teman. Kita gak boleh berhenti untuk mengasihi dia. Dan yang terakhir, biar kita lakukan bagian kita, yaitu mengasihi generasi ini dan teman-teman dan semuanya teman-teman. Dan biarkan Tuhan juga yang melakukan bagiannya. Jadi lu gak usah pusing kayak gue udah ngorbanin ini, gue udah ngorbanin itu, tapi dia gak berubah. Lu gak usah pusing kayak mikirin perubahannya. Biar Tuhan yang merubah. Yang penting lu udah ngelakuin bagian lu, kayak mengasihi dia, peduli, terus ajarin dia. Lu gak usah pusing kalau tentang perubahan teman-teman. Biar Tuhan yang ubah dia. Karena gue bisa bilang kayak gini, kayak batu sekeras apapun kalau kena air pasti hancur teman-teman. Jadi ya jangan pernah putus asa kalau ketika lu lihat temen lu kayak gak berubah ketika lu mengasihi dia terus, tapi temen lu tuh kayak sering ngecewain lu atau ngejengkelin lu, tapi ya terus mengasihi dia teman-teman. Kita sama-sama kasihi dia. Dan saat kamu lihat generasi ini teman-teman diubahkan, disitulah kita bisa lihat hasil dari buah yang kita lakukan selama ini teman-teman. Dari kasih yang kita berikan ke lingkungan sekitar kita teman-teman. Jadi yuk sama-sama kita belajar mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita belajar mengasihi generasi ini lebih lagi teman-teman. Kita belajar mengasihi keluarga kita yang lagi dingin, komunitas kita yang lagi dingin, yang lagi lost contact. Yuk kita sama-sama belajar untuk mengasihi lebih lagi teman-teman. Oke, itu terakhir dari saya teman-teman. Semoga firman ini bisa membuat kita makin semangat lagi untuk mengasihi sesama kita. Amin? Amin gak? Ya amin. Thank you buat audiens yang udah support gua. Kenapa ya? Oke. Jadi ya gitu ya guys, kita harus belajar mengasihi terus. Mengasihi. Oke guys, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami telah belajar tentang kasih Tuhan, biar kami semakin diajar sama Tuhan buat bisa mengasihi sesama kita, bisa mengasihi keluarga, bisa mengasihi orang-orang yang sekitar kita, orang-orang kantor dan lain-lain Tuhan. Biar kasih-Nya Tuhan tercurah Tuhan bagi anak-anak muda di luar sana juga Tuhan. Biar keluarga-keluarga yang dingin, komunitas-komunitas yang lagi dingin, dan banyak orang-orang yang lagi merasain dingin, kasih-Nya Tuhan, biar Tuhan yang menghangatkan kembali Tuhan. Biar Tuhan yang lawat setiap mereka Tuhan. Dan kami telah selesai Tuhan, biar Tuhan terus beracara dalam setiap hal Tuhan. Thank you for everything Lord. Biar Tuhan yang terus
membagikan kasih-Nya Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan, biar kami bisa mengimplementasikan kebaikan anak muda Tuhan. Kau berkatilah semuanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar kami bisa semakin belajar lagi Tuhan tentang kasih Tuhan. Kami tutup bungkus semuanya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children.